Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawlu hadza wastaghfirullahi innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita semua akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengisi mimbar Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khotib akan memberikan tema tentang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini, seiring silih bergantinya waktu, manusia akan senantiasa diberikan cobaan, akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada seorang hamba. Suatu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan ini hamba. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kasih sayangnya, maka seorang hamba akan disakit-sakitkan dengan perkara agama. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan disibukkan dengan perkara agama, disibukkan dengan sholat, disibukkan dengan puasa, disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan istighfar, disibukkan dengan Quran. Jelasnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyayangi seorang hamba, maka hamba tersebut akan disusah-susahkan dengan perkara amal agama. Dengan tujuan apa hadirin? Dengan tujuan hamba tersebut hendak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai kemuliaan, maka setiap hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uji seorang hamba, akan berikan cobaan kepada hambanya. Tahankah dia, taatkah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sudah diberikan ujian dan cobaan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian ataupun cobaan. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian ini adalah salah satu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan seorang hamba. Ujian ataupun cobaan ini adalah salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kasih sayangnya. Seorang pelajar tatkala hendak menaiki suatu kelas ataupun peringkat,
maka oleh sang guru pasti akan diberikan ujian sampai di mana kemampuannya dalam ujian tersebut. Seandainya sang murid patuh dan taat perintah guru, maka ia pasti akan benar-benar mengisi soal dalam ujian tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang hendak diberikan kemuliaan, maka orang tersebut pasti akan diuji terlebih dahulu tatkala ia berada di dunia ini, membuktikan bahwasanya dengan ujian tersebut apakah masih ingat kepada Allah, masihkah ia taat kepada Allah, masihkah ia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'araf ilallahi firrahai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di saat kamu sedang menerima kejayaan, maka Allah pasti akan memperhatikanmu di saat kamu sedang menderita. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, yang jelas dalam keadaan apapun, hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita dalam keadaan senang, gembira, bahagia, kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita tatkala kita dalam keadaan menderita. Sebaliknya hadirin nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dalam kesusahan kita ingat kepada Allah, taat kepada Allah, maka tatkala kita dalam keadaan bahagia dan senang, maka Allah pun ingat kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita renungkan sejenak bagaimana rasanya orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memperhatikannya. Sungguh berbahagia orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, jika kita sedang dianugerahi kejayaan, kesenangan, kebahagiaan, diberikan kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sedang menerima musibah, penderitaan, maka hadapilah dengan penuh kesabaran, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kitab yaitu Zubat dinyatakan, wakum ala alaihi syakur, wakum ala balaihi sabura. Hendaklah engkau bersyukur atas nikmat yang datang, dan bersabarlah atas bencana yang menimpa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tatkala ditimpa musibah, maka tatkala ia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ada satu ucapannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan cobaan kepada seorang hamba, akan memberikan ujian kepada seorang hamba. Ini suatu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ingin mengangkat derajatnya menjadi manusia yang mulia, siapapun orangnya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walana belawan nakum bi syai'in minal khaifi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa samarati wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sejenak marilah kita renungkan keadaan pada saat ini. Cobaan yang datang silih berganti, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Benar firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, untuk menguji seorang hamba apakah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cobaan kepada hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan. Bagaimana tidak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan yang melanda, di mana di tengah-tengah bencana yang telah melanda pada saat ini, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Setiap manusia ketakutan. Harapan daripada kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari ketakutan dan bencana tersebut. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, masihkah dengan ketakutan itu ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah menghindar serta mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian diterangkan di dalam ayat tersebut akan diberikan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maknanya hadirin, kelaparan sudah pasti di tengah-tengah musibah yang melanda. Karena di sana sini orang sibuk menyelamatkan diri, tidak sempat lagi untuk mencari makanan. Kekurangan harta, bagaimana tidak? Harta yang tenggelam, harta yang sudah musnah dihantam tsunami, harta yang telah hilang dihantam gunung meletus dan sebagainya. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan buah-buahan pun musnah. Kita lihat dan kita perhatikan berapa banyak saudara-saudara kita yang tatkala didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa mereka diambil Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka yang telah meninggal. Bahkan buah-buahan, maknanya buah-buahan adalah setiap tanaman-tanaman, baik tanaman yang kita konsumsi, beras, gandum, serta tanaman yang menghasilkan, ini semuanya hilang. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada kita. Kabar gembiranya adalah apabila orang-orang yang ditimpa musibah sedemikian rupa, hendaknya ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syukur dan sabar adalah dua hal yang harus kita amalkan dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab barang siapa yang bersabar dalam menerima ujian, musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tabah menghadapinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan, akan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusibahu. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka diberikannya penderitaan ataupun cobaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita merenungkan keadaan ini. Keadaan saat sekarang ini, keadaan di zaman ini, bagaimana ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang datang bertubi-tubi. Ini menandakan, ini menunjukkan agar orang-orang yang beriman bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hambanya, masihkah ia ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dalam kesempatan mimbar yang mulia ini hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas
apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jalan satu-satunya untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan apa dan bagaimanapun. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat besar ataupun nikmat kecil, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tersembunyi, nikmat yang telah kita rasakan ataupun nikmat yang belum kita rasakan. Hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita menghitung-hitung pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita telah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Kenapa masih diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan semestinya kita memperhitungkan hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin menghitung-hitung pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhitung yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumu kufar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian dari Allah. Banyak kita syukuri, sedikit kita syukuri, lapang kita syukuri, sempit juga kita syukuri. Ingatlah, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan kepada seseorang. La in syakartum la ajidanakum. Inilah ayat yang populer. Hendaknya kita merenungkan hal tersebut. Maka dengan demikian, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan keadaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ingat kepada orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan hal tersebut. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim manakala telah mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangkit untuk mensyukurinya, ia akan mensyukurinya dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan anggota tubuhnya keseluruhannya. Dia pun akan senantiasa mensyukurinya. Syukur dengan lisan, maknanya lisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan hendaknya digunakan untuk berzikir. Dengan kedua matanya hendaknya digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila ia tidak bangkit untuk mensyukurinya, maka sesungguhnya ia akan menghadapi kehilangan nikmat itu sedikit demi sedikit. Bahkan sekaligus spontan nikmat tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil. Suatu contoh hadirin, nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Seandainya seorang hamba dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan siang dan malam, setiap waktu, setiap jam, setiap detik tanpa henti-hentinya tidak dipergunakan
untuk Subhanahu wa ta'ala Allah cabut kesedikit nikmat kesehatan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan mata saja, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala cabut sebelah mata kita, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan, mata kita diberikan sakit saja, maka betapa berharganya, betapa pentingnya nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan. Ia merengek, ia mengeluh akan kesembuhan kembali matanya. Betapa indahnya, betapa pentingnya nikmat kesehatan. Itu baru perkara kesehatan yang sepele saja. Sesungguhnya wajib bagi kita semua untuk mengingat segala yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta mensyukurinya yang telah diberikan kepada kita dari macam-macam nikmat yang dikhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu terutama sekali nikmat Islam, nikmat kebijaksanaan syariat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat keamanan dan ketentraman serta ketenangan, keamanan jiwa, keamanan keluarga, keamanan rumah tangga, keamanan harta benda, keamanan yang tidak ada taranya yang diperoleh pada masa-masa ataupun yang belum pernah dirasakan oleh orang lain. Seandainya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka seberapapun yang kita punya pasti akan kurang. Apabila kita memiliki satu lembah emas, maka ia pasti akan mencari lembah emas yang kedua. Itulah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu sangat penting sekali kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga khutbah yang sangat singkat ini akan menjadikan motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang sabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafani Allah wa iyyakum bil Qur'anil Karim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.